Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi masalah pokok ekonomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devitri Julasti sebagai moderator dan pembicara. Kemudian ada pembicara lainnya yaitu Andayani Kusumaningsih dan Hafifah Hairunisa. Nah, di sini kami akan membahas mengenai masalah pokok ekonomi. Mungkin teman-teman ada yang bertanya atau sering mendengar penyebab masalah ekonomi. Apa sih faktor dibalik masalah ekonomi ini? Apa yang dapat memicu sebuah masalah ekonomi? Maka yang dapat memicu sebuah masalah ekonomi itu yaitu kesenjangan atau adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas, sehingga kesenjangan ini memunculkan sebuah masalah di dalam sistem ekonomi. Untuk itu, masalah ekonomi sendiri dibagi menjadi dua seiring perkembangannya zaman. Ada masalah ekonomi klasik dan ada masalah ekonomi modern. Konsep teori klasik mengatakan kemakmuran tidak terletak pada emas, melainkan barang-barang. Jadi, kebutuhan seimbang dengan alat pemuas kebutuhan. Sementara konsep teori modern mengatakan permasalahan yang dihadapi manusia bukan hanya permasalahan individu untuk memenuhi kebutuhannya, namun permasalahan banyak permasalahan yang akan dihadapi manusia, bukan hanya permasalahan individu. Nah, untuk itu kita akan membahas permasalahan ekonomi klasik dan permasalahan ekonomi modern. Permasalahan ekonomi klasik sendiri akan dibahas oleh Hafifah Hairunisa. Kepada Hafifah saya persilakan. Masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik adalah masalah ekonomi yang dapat dilihat dari sudut pandang yang sederhana. Teori ini memiliki satu tujuan, yaitu kemakmuran. Kemakmuran yang dimaksud adalah suatu keadaan di mana barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat telah tersedia. Masalah ekonomi klasik ini memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambahkan suatu kegunaan pada benda sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masalah yang terdapat di sini adalah barang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Masalah ini dapat diselesaikan dengan pihak produsen mencari tahu dan mengetahui barang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan suatu barang hasil produksi kepada konsumen yang membutuhkan. Masalah yang terdapat di sini adalah bagaimana caranya supaya barang hasil produksi tersebut dapat disalurkan kepada konsumen yang membutuhkan. Masalah ini dapat diatasi dengan pihak distributor melakukan transaksi langsung antara konsumen dan produsen yang dilakukan di pasar nyata. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan suatu barang hasil produksi. Masalah yang terdapat di sini adalah apakah barang tersebut benar-benar berguna bagi masyarakat atau akan terbuang sia-sia. Masalah ini dapat diatasi dengan pihak produsen mencari tahu dan menetapkan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan dapat memastikan apakah barang tersebut benar-benar berguna bagi masyarakat atau tidak. Itulah pembahasan mengenai masalah pokok ekonomi klasik. Dan seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusia semakin kompleks dan semakin beragam, sehingga muncul yang namanya masalah baru, yaitu masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern ini memiliki 4 pokok masalah, yaitu apa, bagaimana, siapa, dan untuk siapa. Pertanyaan apa berkaitan dengan barang apa sih yang akan diproduksi oleh seorang produsen? Nah, biasanya produsen akan mencari informasi atau melakukan survei pasar untuk mencari ketertarikan atau minat masyarakat pada saat itu. Masalah yang kedua yaitu bagaimana. Bagaimana ini berkaitan dengan bagaimana produsen dapat menciptakan barang tersebut, dapat menciptakan barang yang akan diproduksi. Misalnya kita ingin membuat sebuah kemeja. Untuk dapat membuat sebuah kemeja itu ada 2 metode penjahitan secara manual dan penjahitan menggunakan mesin. Produsen biasanya memilih untuk menggunakan teknologi mesin agar lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar, juga hasilnya lebih berkualitas. Kemudian masalah yang ketiga yaitu siapa. Siapa ini berkaitan dengan siapa sih yang memproduksi barang tersebut.
untuk dapat memproduksi suatu barang, kita harus memiliki sebuah keterampilan khusus atau skill. Misalnya kita ingin membuat kue. Memang untuk membuat kue itu tidak perlu menjadi seorang koki atau chef, tapi kita harus memiliki keterampilan dan skill untuk memproduksi kue, untuk membuat kue. Nah, itu masalah yang berkaitan dengan pertanyaan siapa. Kemudian yang keempat yaitu untuk siapa. Produk yang kita buat atau produsen telah membuat suatu produk. Kemudian produsen juga harus memecahkan masalah untuk siapa produk tersebut dituju. Misalnya, kita membuat kemeja tadi. Kemeja itu untuk siapa? Untuk perempuan kah? Untuk laki-laki? Atau untuk anak-anak? Untuk remaja? Untuk orang dewasa? Atau untuk siapa? Jadi produsen harus memecahkan masalah tersebut untuk membuat sebuah barang. Karena kemeja anak-anak dan kemeja orang dewasa itu kan berbeda ukuran, atau kemeja laki-laki dan kemeja perempuan itu biasanya bentuknya berbeda dan ukurannya juga berbeda tentunya. Nah, itulah permasalahan pokok ekonomi modern. Nah, kemudian setelah membahas mengenai masalah pokok ekonomi klasik dan ekonomi modern, muncul pertanyaan, apa sih perbedaan-perbedaan yang kita dapat dari permasalahan ekonomi klasik dan ekonomi modern? Untuk perbedaan itu sendiri akan dibahas oleh Andayani Kusumaningsih. Untuk Andayani Kusumaningsih, saya persilakan. Dari presentasi tadi dapat diambil kesimpulan bahwa ada dua perbedaan antara teori ekonomi klasik dan teori ekonomi modern. Yang pertama, perbedaannya ada di konsep yang sudah disampaikan tadi, dan yang kedua itu ada permasalahannya. Permasalahan untuk teori ekonomi klasik itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan yang teori ekonomi modern ada what, how, who, for whom. Jadi kesimpulan mengenai materi masalah ekonomi ini yaitu masalah ekonomi muncul karena adanya kesenjangan atau ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Seiring berkembangnya zaman, masalah ekonomi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Untuk masalah ekonomi klasik, itu memiliki 3 pokok masalah, yaitu produksi yang berkaitan dengan barang apa yang akan diproduksi, yang kemudian distribusi berkaitan dengan bagaimana penyaluran barang tersebut agar sampai ke tangan konsumen, kemudian konsumsi berkaitan dengan apakah barang-barang tersebut benar-benar berguna atau dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, untuk masalah ekonomi modern itu memiliki 4 pokok masalah, yaitu apa yang berkaitan dengan barang apa yang akan diproduksi, kemudian bagaimana yang berkaitan dengan bagaimana cara produsen dapat menciptakan barang tersebut, kemudian siapa yang berkaitan dengan siapa yang produksi barang, kemudian yang terakhir yaitu untuk siapa barang tersebut ditujukan. Nah, kemudian perbedaan ekonomi klasik dan ekonomi modern sendiri yaitu pada masalahnya. Yang tadi, kalau ekonomi klasik masalahnya ada 3, sementara yang untuk ekonomi modern ada 4 masalah. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.